Di titik inilah muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah tujuan sebuah pemerintahan memang harus menghancurkan oligarki? Ataukah yang lebih realistis adalah mengubah aturan permainan, sehingga kelompok pemilik modal tidak lagi menjadi pihak yang sepenuhnya menentukan arah pembangunan? Perbedaan inilah yang sering luput dari perhatian. Melawan oligarki mengandung makna konfrontasi secara langsung. Sedangkan mengendalikan oligarki dapat diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas negara agar hubungan antara pemerintah dan pemilik modal berjalan sesuai kepentingan nasional yang ditetapkan negara. Dua pendekatan tersebut terdengar mirip, namun secara politik keduanya memiliki konsekuensi yang sangat berbeda. Lalu, di manakah posisi Presiden Joko Widodo? Menariknya, selama hampir 1 dekade memimpin Indonesia, Jokowi relatif jarang menggunakan retorika tentang oligarki dalam pidato-pidato resminya. Ia lebih sering berbicara mengenai investasi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Pilihan bahasa ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Jokowi memang tidak menganggap oligarki sebagai persoalan utama? Ataukah ia memilih menghadapi persoalan tersebut melalui kebijakan, bukan melalui retorika politik? Pertanyaan itu semakin relevan ketika kita melihat berbagai kebijakan yang lahir selama pemerintahannya, mulai dari pembangunan infrastruktur dalam skala besar, penguatan peran badan usaha milik negara, larangan ekspor bahan mentah mineral, percepatan hilirisasi, hingga dorongan agar investasi mengikuti agenda industrialisasi nasional. Sebagian pengamat melihat langkah-langkah tersebut sebagai tanda semakin kuatnya kapasitas negara. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan itu justru melahirkan konfigurasi baru hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Perdebatan inilah yang akan menjadi inti perjalanan pada pembahasan video ini. Video ini tidak bertujuan membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo berhasil menghancurkan oligarki. Video ini juga tidak bertujuan membuktikan bahwa pemerintahannya sepenuhnya memperkuat oligarki. Sebaliknya, video ini mengajak kita menguji sebuah hipotesis politik yang lebih mendasar. Apakah selama 2 periode pemerintahannya telah terjadi perubahan dalam hubungan antara negara dan para pemilik modal? Jika memang terjadi perubahan, apakah negara menjadi semakin mampu menentukan arah permainan? Ataukah yang berubah hanyalah cara oligarki menyesuaikan diri terhadap kekuasaan politik? Jawaban atas pertanyaan itu tidak dapat ditemukan hanya dari satu kebijakan. Kita harus melihat keseluruhan gambarnya, karena terkadang perubahan terbesar dalam politik bukan terjadi melalui pidato yang lantang, melainkan melalui aturan-aturan yang perlahan mengubah cara sebuah negara bekerja. Dan mungkin disitulah kisah ini sebenarnya dimulai. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita. Mengapa seorang presiden memilih mengubah aturan permainan daripada menyerang para pemainnya? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Namun justru disinilah letak perbedaan antara politik yang mengandalkan retorika dengan politik yang mengandalkan perubahan institusi. Selama hampir 1 dekade memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo relatif jarang menggunakan istilah oligarki dalam pidato-pidato